Di ruang tengah milik villa keluarga William di Bukit Metro City itu, tampak 5 orang lelaki terengah-engah dengan nafas kembang-kempis seperti kerbau baru selesai membajak sawah. Keadaan kelima orang ini menjadi bahan tertawaan seorang pemuda berkulit hitam legam dan memiliki rambut kaku seperti ijuk aren itu. Kelima lelaki ini baru saja dikerjai oleh Joe untuk menari bersama 4 wanita muda pelayan yang ditugaskan oleh Tuan Besar William untuk melayani tuan muda dari keluarga itu. Aku letih juga ketika melihat kalian seperti ini, kata Joe sambil duduk di sebuah kursi. Baru saja dia duduk, ponselnya berdering, menandakan ada pesan yang masuk. Saat ini, dia mendapat pesan suara dari Black yang tidak berani dia dengar karena adanya 5 orang pengawal dan 4 orang wanita muda yang bertugas sebagai pelayan itu. Dengan cepat, Joe langsung mengetik pesan mengatakan agar Black mengirim pesan teks saja. Hal ini karena di sisinya ada 5 orang pengawal. Tuan muda, saya sudah tiba di Metro City. Apakah Anda memiliki tugas untuk saya? Tanya Black melalui pesan teks itu. Senior Black, saat ini aku tidak bisa bergerak kemana-mana. Aku juga tidak bisa menghubungi para anggota lainnya yang berada di Metro City ini, kata Joe. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Tuan Muda? Saat ini orang-orang Rian juga sedang membutuhkan tenaga bantuan. Senior Black, Anda jemput kakek Draco dan kakek Syam. Berhenti di depan pagar Villa William. Aku akan membungkus rencana milikku ini, lalu membuangnya ke tong sampah. Ambil rencana itu dan kumpulkan semua anak buah Dragon Empire, lalu berangkat ke Garden Hills, kata Joe. Baiklah Tuan Muda, nanti setelah saya tiba, saya akan mengirim pesan lagi kepada Anda, kata Black. Baiklah, jangan lupa hubungi juga Paman Daniel. Suruh dia bersiap-siap untuk menerima perintah dariku. Dilaksanakan Tuan Muda. Oh, Tuhanku. Hei, anak setan, apa yang kau lakukan di sini, Mengapa ruangan ini seperti kapal karam? Tanya lelaki tua dari arah belakang berjalan tergesa-gesa sehingga ujung tongkatnya berdetak-detak menyentuh lantai ruangan itu. Lelaki tua itu sejenak terperangah begitu tiba di ruangan itu. Bagaimana tidak? Kini dia melihat 5 orang pengawal yang tadi dia tugaskan sudah terduduk dengan nafas terengah-engah. Ada apa dengan kalian semua ini, Kau matikan musik itu, kata Tuan William menyuruh kepada salah satu dari mereka untuk mematikan alat memutar musik tersebut. Ya Tuhan, bisa gila aku kalau begini terus, kata Tuan William berniat ingin menjambak rambutnya sendiri. Namun, apa daya, dia sudah tidak memiliki rambut lagi. Terpaksalah hanya garuk-garuk kepala botaknya saja. Hehehe, kakek Uyut juga boleh, juga harus jukit kaki kek. Ini demi kesehatan. Cobalah untuk jangan suka marah. Soalnya kemarin ada yang mati mendadak gara-gara suka marah, kata Joe. Kau Joe, aku sudah tidak kuat lagi melihat tingkahmu ini. Besok, aku akan mengirimmu ke Villa Smith, kata Tuan William sambil berlalu meninggalkan ruangan itu. Kini tinggallah Joe terbengong sambil menatap kepergian kakak Uyutnya itu. Ada apa ayah? Mengapa memarahi anak itu? Bukankah ayah yang membawanya ke Bukit Metro ini? Jika tidak suka, kemarin mengapa diajak datang ke sini? Tanya Jackson kepada ayahnya yaitu Tuan Besar William. Aku bisa terserang stroke kalau begini terus, kata Tuan William sambil duduk di kursinya. Tidak ada stroke kalau ayah bisa mengendalikan emosi. Anak itu bagus tinggal di Star Hills. Sengaja ayah jemput. Sudah sampai di sini, malah ayah kekang tidak boleh kemana-mana. Dikawal seperti tahanan. Anak itu boring jika begitu terus. Ditambah lagi, ayah memarahinya. Ini maksudnya apa? Tanya Jackson tidak mengerti dengan cara berpikir orang tua ini. Anak itu harus dihukum. Dia sedang menjalani hukuman dariku. Jika tidak dihukum, sesuka hatinya saja mengambil keputusan. Memecat Rian, Rico, dan Arslan yang sudah berjasa kepada perusahaan. Sekarang mereka sudah bergabung dengan perusahaan Art Holding Company. Itu tandanya perusahaan Future of Company berada dalam bahaya, kata Tuan Besar William membentak. Kalian semua terlalu mendewakan Rian, Daniel, Rico, dan Arslan itu. Dulu pun tanpa mereka, William Group telah berdiri. Smith Group juga untung besar. Ayah memang terlalu anti dengan Jerry. Dari dulu ayah begitu. Sudahlah ayah. Ayah tidak akan bisa kembali muda lagi. Ayah hanya bisa menasehati, bukan mencampuri urusan mereka. Jika Kenny melakukan kesalahan,
Bukan hanya dia yang mendapat hukuman dari ayah, tapi aku juga terkena imbasnya. Begitu juga dengan Brian. Dia sama sekali tidak bisa mendidik keponakannya. Jika ada 10 orang seperti Ryan yang masing-masing memiliki 2 keponakan seperti Charles dan Milner, perusahaan akan lebih hancur lagi. Kata Jackson pula. Saat ini, Joe memasuki ruangan di mana sedang berlangsung perdebatan antara kakak uyutnya dan kakek sepupunya itu. Sambil menundukkan kepalanya, Joe pun berkata, "Kakek, aku akan pamit untuk kembali ke Stark Hills. Aku sudah cukup di sini. Aku juga berjanji tidak akan sudi mewarisi William Group. Permisi," kata Joe sambil membungkuk hormat lalu segera memasuki kamarnya. Tak lama kemudian, Joe pun keluar dengan menyandang tas ranselnya yang sudah buruk dan memeluk peti kayu kecil berukiran, kemudian melangkah keluar dari villa itu. "Mau kemana kau, ha? Sudah berani melawan orang tua ya?" bentak Tuan Besar William. "Aku sudah bersumpah. Sejak mengetahui jati diriku, tidak ada yang boleh mengintimidasi dan menindasku. Selain kepada Tuhan, di dunia ini yang aku hanya takut adalah ayah dan ibuku. Yang kedua adalah kakek Tengku Mahmud. Selain itu, tidak akan aku biarkan siapapun menindasku. Beruntung aku masih sabar. Jika mengikuti kemarahan, Paman Rian sudah kubunuh dan Paman Aslan serta Riko sudah dijatuhi hukuman menurut organisasi. Dikuliti hidup-hidup. Sekarang namaku Joe Ibrit, bukan Joe William lagi," kata anak muda itu lalu pergi menuju pintu untuk keluar meninggalkan villa milik keluarga William itu. "Kembali kau, Joe, kembali kataku," jerit orang tua itu sambil menyusul. Tapi seperti ditelan bumi, Joe sudah menghilang entah kemana. Kini lelaki tua itu tampak celingak-celinguk melihat sekitar halaman villa itu. Namun, tidak ada Joe terlihat di sana. Dia juga bertanya kepada para pengawal, namun semuanya tidak melihat keberadaan Joe. "Kemana anak setan itu perginya?" kata lelaki tua itu bertanya di dalam hati. "Kalian semua, coba periksa rekaman CCTV," kata lelaki tua itu. "Baik Tuan Muda, baik Tuan Besar," kata mereka bergegas memeriksa rekaman CCTV, namun tepat di jam sekian, layar di atlat pemantau itu mendadak menjadi putih. "Aneh," kata mereka dalam hati lalu bergegas keluar untuk melihat kamera pengintai. "Waduh, apa itu?" kata mereka melihat sesuatu yang bernama putih menempel di setiap kamera pengawas. "Tuan Besar, tidak ada rekaman video yang menunjukkan kemana perginya Tuan Muda. Ini karena kamera pengawas telah tertutup oleh permen karet," kata mereka melaporkan. "Benar-benar anak setan," kata Tuan William dengan geram. Halo semuanya, episode